masuk wilayah Gerakan Gua Hiro, Pondok Pesantren Usia Senja. Alhamdulillah masjidnya sudah jadi. Ini posisi masjid. Guys, kita ke masjid dulu. Ini posisi masjidnya. Situasi dan kondisi di siang hari ini. Ini tempat wudhunya ada di sini. Ya, tempat minumnya. Ya. Masjid ini posisinya ada di sebelah barat sungai Kali Progo, guys. Jadi di sana ada, kita lihat pemandangan yang indah. Ya. Bagus ya ini. Ini masjidnya, Masjid Lailatul Qadar. Ya, namanya Masjid Lailatul Qadar. Ya, ini. Dan ini teman saya yang selalu eksis menemani saya kemana aja. Kita ambil view dari sini. Wah, ini masjidnya dari bawah ya, masih dalam rehab. Ini tukangnya masih banyak, 1, 2, 3 mengerjakan. Guys, ya, dari bawah kita lihat situasi dan kondisi ini. Kita turun. Situasi dan kondisi ini, ada kolamnya, guys. Pendados mas rumahnya kagem sinten nih tamu. Oh, untuk yang putra. Tapi kalau Pak Ananto masih di sana nggih? View di bawahnya itu Sungai Progo. Kita lihat dari bawah. Ya. Nih. Wah, sehat sekali. Ya, ini masih tetap bangun terus, guys. Masih dikerjakan. Ya. Ini pondoknya Pak Ananta, ya. Jadi namanya Gua Hiro. Ini kalau dari sungai, siapa yang ini namanya Gua Hiro. Gua Hiro. Pondok Pesantren Usia Senja di atas Sungai Progo yang dikelola oleh Pak Ananta. Itu loh. Bagus pemandangannya. Bagus, udara lumayan. Oke. Di bawah ini untuk
dan tempat untuk ceramah di pagi hari ini. Ini pertama kali untuk bangunan ini, untuk beliaunya. Beliaunya Assalamualaikum Pak Ustadz. Wah, ini lupa Pak Ustadz ini. Ustadz kita yang baru. Alhamdulillah. Ya, ini udah bagus ya kemajuannya Ustadz. Iya, kita ini soalnya untuk jamaah kalau pengajian itu rutin pengajian rutin kita kan di sini penuh. Oh penuh iya, di kulit iya, iya. poso, iki penuh kabeh kono dhuwur niki kursi-kursi niki kabeh ya 600-an orang di sini. Wah, 600 ya. Ya ininya di situ. Nah, ini seperti ini. Nah. Contohnya. Ini saya kaget dikunjungi. Ya. Suroto Jauh ini nanti saya pikir siapa ada intel teman-teman dari mana? ya. Nih teman-teman nanti kalau mau berkunjung ke sini monggo ini. Oke. Dipersilakan ini dari rezeki View-nya di sana. Ya, itu view untuk mimbarnya ya. Oke, mimbarnya panggung untuk set untuk ngaji itu sebenarnya di sana Merapi kelihatan kan harusnya. Kalau lagi cerah tuh Merapi utuh kelihatan. Tuh iya gitu. Iya gitu. Ini kalau pagi katanya ini sampai 600 guys. Ini biar ada kursi-kursi di sini. Ini biasanya untuk ibu-ibu yang tidak bisa turun. Oh gitu. Ini enak sekali. Tidak bisa turun. Asik sih Ustaz. Ini rumah yang pertama dibuat guys. Ini rumah. Dan saya sudah kesini itu sama Pak Jati. View-nya bagus. Itu tadi yang saya katakan bahwa mimbar setiap pagi dipakai untuk sekitar 600-an. Beliaunya ngambil view melihat selain sungai juga Gunung Merapi. Ya, jadi inilah orang-orang tua yang dididik oleh beliaunya Pak Nanta. Sebelum buka puasa itu 2 menit. Ya. Oke. Ini dengan adanya ini pondok ini tujuan utama, Tat. Oke. Assalamualaikum, saya Ustadz Anan, pimpinan Pondok Pesantren Usia Senja Gua Hiro, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta, Indonesia. Masya Allah, kami membangun pondok pesantren ini sejak 2018 fisiknya, tapi kepesantrenannya sudah mulai 2016, tapi terhenti atau libur karena pandemi. Nah, pondok pesantren Usia Senja ini khusus untuk nyantri orang-orang tua yang usianya sudah 50 tahun, sekitar 50 tahun ke atas, yang masih mampu fikir dan fisiknya. Artinya kalau sudah pikun sudah tidak bisa ikut, karena ini pondok pesantren bukan panti jompo. Ya, jadi kalau pondok pesantren Usia Senja, kalau pondok pesantren orang tua itu untuk menyiapkan mati yang baik, husnul khotimah. Tapi kalau pondok pesantren anak-anak untuk untuk menyiapkan hidup yang baik. Yang pertama tadi mati yang baik, husnul khotimah, kali hidup yang baik, akhir yang baik. Karena kebanyakan bergerak dakwah
pesantrenan dan sebagainya untuk persiapan anak-anak. Nah, yang untuk orang tua masih sangat langka. Masih sangat langka. Bisa dihitung dengan jari satu kabupaten, bahkan satu provinsi, bahkan satu Indonesia. Mungkin bisa dihitung dengan jari yang 10 ini, atau yang 20 ini, atau mungkin yang 5 ini. Ya, jadi karena sangat langka, maka santri kami pun sebetulnya sudah terdaftar sekitar 1.500-an. Tapi kami Masya Allah. antri ya, Iya, iya. dengan kayak semacam pesantren kilat gitu. Karena masih sangat langka. Kami tidak menampung menerima santri untuk seumur hidup atau dalam jangka waktu lama. Kenapa? Alasan yang pertama yaitu kelangkaan pesantren ini supaya bisa bergiliran siti eding. Kemudian yang kedua, kalau pondok pesantren usia senja Gua Hiro itu nyantri seumur hidup, sepertinya nggak lama umurnya, bisa 10 tahun tok atau 15 tahun berubah menjadi panti jompo. Masya Allah. Iya, Ya kan? iya, Kemudian yang ketiga, kita tidak ingin menjadi asbab atau penyebab atau pemicu atau memotivasi anak-anak gampang ke ono pesantren anu apa uang tua titip ke kono wae wong tuane dhewe. Orang tua kita titipkan di sana. Nah, karena kewajiban merawat orang tua tetap ada pada anak. Masya Allah. Birrul walidain. Maka kami tidak ingin memotivasi itu atau memicu ke arah itu. Ya, jadi kami tetap menerima santri orang tua, tapi berkala gantian. Sekian lama, mungkin kami paling lama mungkin 1 minggu. 1 minggu, nanti ganti lagi. Boleh daftar setiap saat. Artinya Masya Allah, iya. disi-disian. Kalau beruntung ya masuk, kalau enggak ya karena memang inden ya. Nah, bismillah. Jadi kami memang masih mencari bentuk juga. Karena pesantren usia senja itu sesungguhnya contohnya, kalau kita mau survei kemana, saya juga bingung kalau mau survei, hanya beberapa, misalnya di tempatnya Darut Tauhid ada yang 40 hari untuk orang tua, itu juga untuk enggak selamanya ya. Kemudian beberapa kurun waktu terakhir sekitar 4 tahunan ini juga bermunculan, ada yang mendirikannya ke kami dulu, bertanya-tanya menu atau kurikulumnya apa dan sebagainya. Alhamdulillah kita sudah godok kurikulumnya bersama para sesepuh, diantaranya dengan Bapak almarhum Profesor Dr. Zaini Dahlan MA, Rektor UII, mantan Rektor UII, juga mantan Kepala Badan Wakaf UII. Beliaulah yang bersama saya kami menyusun kurikulum untuk pesantren usia senja Gua Hiro ini. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi umat. Amin, amin. Terima kasih. Pak Arsoyo sering ke sini, beliau Iya. berkala dan masalah beliau juga rektor yang sangat sangat atensinya sangat super besar, baik dari sisi beliau ikut bergabung jadi pengajar Iya. di Gua Hiro maupun sebagai donatur maupun beliau sebagai sahabat perjuangan gitu. Beliau tahu ke sini. Insya Allah nanti kita ada, ini kan selama pandemi libur, Iya. belum kita mulai. Selama ini pesantrennya bukan di sini. Dari 2016 di Gua Hiro Bantul dekat rumah saya. Oh, di Bantul ya. Jadi ada Gua Hiro tapi masjid di dekat rumah saya. Nah, itu yang embrionya di sana. Saya bersama Prof. Zaini Dahlan sampai beliau kemudian di pundut Allah di sana merintis. Nah, yang di sini belum kita mulai. Nah, rencananya tanggal 28-29 Januari ini ada reuni santri, maksudnya silaturahim santri. Oh. Saya ingin masukan-masukan dari para santri, karena santri kan dari berbagai kalangan, Iya. dari berbagai kota juga. Ini ada yang dari Jakarta, ada yang nanti kumpul akan datang ke sini. Cuman karena tempatnya yang jadi untuk nginep baru kapasitasnya baru 35 orang, 40-an ya sekitar itu yang nanti hadir. Nanti kita berkala juga, reuni santri berkala supaya. Nah, kalau sudah sambil belajar kita
ini dengan santri-santri. Nanti kalau mungkin setahun lagi kita selenggarakan betul-betul sudah matang, siap. Kan yang harus kita siapkan bukan hanya materi pengajaran, Iya. gitu, pembelajaran, tapi juga konsumsi, Iya kan. terus keselamatan, keamanan tinggal di sini seperti apa, dan ngurus santri seperti apa, karena mereka sudah sepuh-sepuh, termasuk keperluan yang ada, misalnya naik ini perlu pakai tangga, pegangan, apa perlu eskalator Iya. atau lift ya. Nah itu nanti kan dengan adanya santri pada silaturahim ke sini akan Muncul kan muncul ya. masukan yang ya untuk pembangunan lebih kedepannya lebih baik gitu Ya, dan untuk terarah ke arah guna, tepat guna tepat guna. mereka beliau. Kalau yang di sini minggu ketiga ya Ustaz ya. Kalau pengajiannya Pengajiannya. bukan pesantrennya. Pengajian. Pengajiannya itu ada 2 yang rutin. Iya. Yaitu pengajian cahaya subuh itu Ahad pertama. Itu diselenggarakan di masjid, habis di masjid selesai sholat suruh, turun ke sini sarapan bersama di sini. Asik sekali dengan bermandikan cahaya sunrise. Sarapan di sini. Kalau yang Ahad minggu ketiga, Ahad ketiga, Ahad pekan ketiga itu diselenggarakannya di sini pengajiannya. Di bawah ya. Di bawah. Di lembah. Jadi kita memang tadabbur. Tadabbur mata, tadabbur hati, ilmu, ya, kemudian tadabbur telinga, semuanya ini. Sudah merupakan ayat-ayat Allah yang luar biasa. Terus kemudian diselenggarakan sesuai dengan jam sholat. Saat sholat sekarang kan pagi sekali. Nah, kalau saat sekarang ini jam sholat itu sekitar jam 4 lebih sedikit. Nah, kita selenggarakan jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Setengah 6 sudah pada datang. Sudah diatur tempat duduknya supaya maksimal. Tidak ada yang ompong itu karena tempatnya tidak begitu luas, tapi biar optimal penempatannya. Diselenggarakan begitu jam 6 mulai. Nanti jam 8 sudah selesai. Insya Allah yang datang dari berbagai kota, dari masyarakat sendiri-sendiri sekitar 300 lebih atau 400, tapi dari luar kota banyak. Ada yang pakai bis, ya, kendaraan sendiri dan sebagainya. Itu jadi masih taklimnya kita selenggarakan rutin itu 2 kali. Cahaya subuh Ahad pertama, kemudian taman jiwa Ahad ketiga. Semuanya terbuka untuk umum. Kemudian kegiatan lainnya di sini adalah rihlah, kunjungan. Sudah banyak sekali dari masjid taklim atau instansi pada berkunjung sendiri. Ya, ke sini ada yang survei, ada yang tujuannya adalah tadabbur sekalian pengajian. Jadi sayanya nggak diundang ke mereka, tapi beliau lah yang hadir di sini pengajian di masjid atau masih pengajian di sini. Jadi istilahnya studi banding gitu ya Ustaz ya? Ada yang studi banding, ada yang memang sekedar ya rihlah kunjungan wisata religi ya, harus janjian dan ada ketentuannya. Kalau tidak seperti itu kan jadi nanti semrawut ya. Justru nanti yang sudah janjian nanti tahu-tahu mau ada 2 bis atau 1 bis, kita harus terjadwal. Kalau maksimal kita terima 2 rombongan. Ya ini termasuk soalnya pesantren itu kan langka ya. Jadi sementara ini kan masih banyak untuk perbandingan, karena mendirikan sesuatu pondok itu sebenarnya kan gampang-gampang sulit ya Pak ya. Betul. Ya, banyak yang survei ke sini kemudian untuk mendirikan di tempat lain. Ya, ada di Brebes sudah bahkan mendirikan sudah Februari kemarin saya diundang ke sana untuk meresmikan ya pesantren tahfidz lansia yang mendirikan santri kami. Bersama dengan Agnia di sana, sama ustaz-ustaz di sana. Tapi waktu itu saya diundang ke sana tidak jadi untuk meresmikan, tapi jadinya untuk pengajian Isra Mi'raj. Februari apa Maret kemarin, Februari. Ya, jadi mudah-mudahan sekarang sudah selesai. Masih 70%. Jadi ini berarti sudah dari santri sini sudah mengembangkan sayap ya. Betul, ada yang di Solo itu kemudian di Gunung Kidul namanya saya lupa namanya apa. Kemudian di
di Ustadz Alif itu juga survei ke sini bersama rekan-rekan di Purwokerto mendirikan 3 hari 2 malam juga seperti kami itu di Batu Raden. Batu Ya, Raden. tapi beliau nyewa apa kotes-kotes di Batu Raden. Tapi pengisian tunggalnya selain Ustadz apa Banyak ustadz di sini. Banyak ustadz ya? Ya, banyak ustadz juga banyak pengajar. Oh gitu ya. ya. Karena 3 hari 2 malam kan full itu ya. Iya makanya itu saya kira kalau sendirian capek cuma nih. ngisi mungkin 4 spot. Oh 4 spot nih. Iya gitu. Tapi menu itu jadi seguning. Intinya ya, ada nasinya ya, nasinya gitu. Ya. Yang lain-lainnya sudah istilahnya pendahuluan dan itu udah satu yang lainnya sudah bisa memegang istilahnya. Kalau Pak Harsoyo itu pas hari apa? Hari pertama. Hari pertama. Untuk tausiah iftitah untuk pembuka. Sekaligus kayak dulunya kan sebelum Pak Harsoyo adalah Pak Prof Zaini Dahlan. Almarhum. Beliau yang tausiah iftitah kemudian dibuka pesantrenan. Terus nanti itu habis maghrib sampai isya. Sholat isya habis itu materi dari saya sampai jam 10. Ya, jam 10 maksimal itu harus sudah tidur istirahat nanti karena ada tahajud dan sebagainya. Muatnya 35 ya. Wah ini guys untuk santri bapak laki-laki. Kita lihat dalamnya guys. Dalamnya luas sekali, Masya Allah. Assalamualaikum. Ini baru jadi 1,5 bulan yang lalu. 1,5 bulan yang lalu. Perabotan ada. Iya. Ini tidak ada ini untuk sementara kayak ruang ganti. Oh gitu itu ya. Ini plong semua. Plong, iya. Ini dapur. Dapurnya. Masya Allah bersihnya. Ini dapurnya guys, jadi sudah komplit. Karena kan santri kami itu dari berbagai kalangan, bahkan ada BUMN-nya juga ada. Oh gitu. DPR, dokter, dekan, tukang taksi, buruh pasar, campur. Jadi menjadi motivasi tersendiri ya, ada. Kalau bikinnya tidak sungguh-sungguh ya, nanti mengecewakan. Secara keseluruhan saya buat bagus, ya nyaman. Ini adalah memang konsep kepesantrenan kami itu birrul walidain, ya berbakti pada orang tua dalam ini adalah memuliakan. Bukan saatnya mereka itu digojlok, camping dan sebagainya, seadanya, ya. Orang tua sudah saatnya dimuliakan sehingga hatinya senang, beribadah senang, mendekat kepada Allah senang, ya. Dibahagiakan. Memang konsepnya luar biasa. Beda dengan anak-anak yang memang harus tempa. Ya. Satunya ditempa, kalau orang tua dimuliakan. Ini tempat duduk. Tentunya. Kamar mandi. Ini juga ada kamar mandi luar. Udah bagus. Alhamdulillah sahabatku rekanku, saya sudah sampai yaitu di masjidnya Gua Hiro, di tempatnya Pak Ustadz Anan di Kulon Progo. Alhamdulillah ini suasana dan habis sholat ngasar tadi ya, bisa jamaah bersama. Bagi teman-teman yang mau ke Kulon Progo monggo nanti bisa janjian dulu, tapi karena beliaunya banyak sibuk dengan Ustadz Anan atau gimana nanti monggo. Ini suasananya, view-nya wah itu di belakang pegunungan yang
enak dipandang. Itu sahabatku, sampai jumpa tentunya nanti melihat kondisi jamaah yang lainnya. Monggo, terima kasih, matur nuwun.